Iklan dan testimoni buzzer itu berbeda. Pertama, iklan dan sikap editorial itu punya garis api sebagai pemisah. Garis api, ingat. Iklan tidak bisa mempengaruhi sikap editorial dari media. Sementara buzzer, sikapnya terhadap isu justru jadi jualan utama. Aku sama Jenny ini waktu pilpres, kita ini influencer yang dibayar. Gitu. Jadi aku rasa kenapa kita nggak ditawarin komisaris, kan lu udah dibayar. Masa lu minta komisaris lagi? Wajar lah aku pikir. Jadi komisaris ini hanya untuk yang benar-benar berjuang di TKN waktu itu. Makanya pada jadi. Kalau gua kan digaji waktu itu, Mas. Oh iya, gede lagi. Pihak istana telah menepis isu buzzer pro pemerintah yang dibiayai oleh kantor staf presiden. Secara administrasi juga kita tidak membuat itu. Kita tidak membuat struktur, sama sekali tidak ada. Tapi itu berkembang masing-masing. Siapa sosok pembina para buzzer istana? Juga pendukung fanatik, jadi memang buzzer-buzzer yang ada itu tidak dalam satu komando, tidak dalam satu kendali. Ya. Jadi masing-masing punya inisiatif, karena saya tidak, contohnya begini, bukan saya, maksudnya para buzzer itu nggak ingin idolanya diserang, idolanya disakitin dan sebagainya. Masing-masing bereaksi. Para buzzer cenderung tak ingin sosok yang diidolakannya diserang. Namun, bila itu terjadi, para buzzer tersebut pasti bereaksi. Secara umum, buzzer dalam politik sebenarnya tidak masalah, karena memang itu adalah, kalau bahasa agama katakan sunnatullah atau konsekuensi logis dari perkembangan teknologi. Kita nggak mungkin menolak adanya buzzer. Kenapa? Karena memang ya media sosial memberikan ruang itu. Nah, problemnya adalah ketika para buzzer itu menjalankan misinya dalam tanda kutip itu menabrak aturan-aturan dan etika demokrasi. Misalnya yang tidak boleh ditabrak oleh buzzer itu sebenarnya apa? Adalah katakanlah dia masuk ke ranah personal. Nah, kita tahu bahwa perdebatan politik di internet atau di Twitter itu lebih banyak mengarah pada personal. Misalnya orang dikuliti bukan dari kinerjanya tapi dari unsur-unsur personal, suku, agama, ras dan sebagainya. Keluarga bahkan, itu yang tidak sehat. Abu Janda akui jadi buzzer Jokowi, digaji dengan nominal besar hingga kampanye ke luar negeri. Muldoko, para buzzer perlu ditertibkan. Pengamat politik Ubaidillah Badrun menyatakan miris mendengar hiruk-pikuk tentang pendengung Abu Janda. Dia menerangkan dalam perspektif sosiologi, fenomena buzzer ini disebut simulakra politik. Sebuah peran untuk melakukan semacam konstruksi imajinasi publik melalui media sosial. Ia memiliki andil dari simulakra politik saat kontestasi Pilpres 2019. Ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Sindo News pada Selasa 2 Februari 2021. Pada masa kontestasi Pilpres 2019, Abu Janda mengakui menjadi buzzer dan dibayar setiap bulan. Merujuk pada fakta itu, Ubaidillah mengatakan apa yang dilakukan Abu Janda saat ini terlihat masih menggunakan logika buzzer. Padahal kontestasi Pilpres sudah lama selesai. Ada cara berpikir yang masih melekat sebagai buzzer sehingga narasi-narasinya berpotensi terus menimbulkan kegaduhan di arena publik. Bahkan masih terlihat memelihara semacam permusuhan dengan lawan-lawan politik buzzernya atau kelompok yang dinilai berseberangan dengan dirinya saat Pilpres, tutur aktivis 98 itu. Pada Senin 1 Februari 2021, Abu Janda telah menjalani pemeriksaan untuk cuitannya yang menyebut Islam arogan. Dia masih harus menghadapi pemeriksaan dugaan rasis terhadap Natalius Pigai. Ubaidillah menilai apa yang dilakukan Abu Janda dan lawan-lawannya dapat berkontribusi bagi langgengnya permusuhan. Jadi, seperti bensin permusuhan sesama anak bangsa yang sewaktu-waktu bisa terbakar. Sebaiknya, aktivis 98 tidak perlu melakukan pembelaan berlebih terhadap Abu Janda. Pungkasnya.
Beredar tangkapan layar soal postingan lawas situs SeaWorld di fanpage Facebooknya. Di situ termuat informasi soal kakak pembina, sosok yang dikabarkan sebagai pemandu gerak para buzzer politik pembela Presiden Joko Widodo. Tim ini memang tak terlihat. Selain kakak pembina dan presiden, tak ada yang benar-benar tahu komposisi tim ini. Seperti halnya Avenger, setiap orang saling menjaga, menahan diri untuk tidak mengambil gambar. Tapi saya pikir momen ini sayang untuk tidak dibagikan dan diceritakan. Demikian tulis SeaWorld dalam akun Facebooknya 2 Mei 2019 lalu. Dalam postingan itu memuat foto beberapa orang pegiat media sosial seperti Denny Siregar hingga Pepi Nugraha. Foto disertakan menunjukkan banyak orang duduk di atas kursi sambil memegang ponsel atau tablet. Banyak di antara mereka berjaket model bomber dengan tempelan gambar merah putih di bagian lengan kanan. Nama-nama juga disebut dalam penjelasan postingan Facebook itu, yakni Yusuf Muhammad, Denny Siregar, Kata Kita, Abu Janda, Aldi El Kaisar, Pepi Nugraha, info seputar Presiden, Redaksi Indonesia, Eko Kuntadi, Komik Kita, Komik Pinggiran, Habib Ting, Salman Faris, dan SeaWorld.com. Semua datang dari berbagai daerah, memenuhi panggilan kakak pembina, tulis SeaWorld. Dari situ, isu soal buzzer istana menggelinding. Sosok kakak pembina mulai dibicarakan. Pendiri SeaWorld, Alifur Rahman S. Ash'ari, mengungkap sosok kakak pembina yang dimaksud dalam foto tersebut. Alifur Rahman adalah satu dari orang yang ada dalam foto viral itu. Dia menyebut bahwa istilah kakak pembina sebenarnya juga sudah umum digunakan di kalangan para penulis SeaWorld. Kakak pembina yang dimaksud adalah sudut pandang admin kami bahwa ini pasti ada pimpinannya. Istilah kakak pembina sebenarnya ada juga di kalangan penulis SeaWorld. Panggilan pada saya, selain bos, ketua, mas, dan lain-lain, kata Alif saat dihubungi Detikcom Jumat 4/10/2019. Dia mengatakan tak tahu siapa sebenarnya sosok kakak pembina. Istilah kakak pembina itu dipakai dalam undangan nonton bareng debat Pilpres 2019. Saya juga kurang tahu ya, sebab itu cuma beberapa kali pertemuan saat nobar. Tapi memang selalu ada istilah itu, undangan dari kakak pembina. Mungkin kalau pakai kata bos sudah biasa, ungkapnya. Persepsi populer berkembang. Mereka-mereka yang terpotret berkumpul di bawah arahan kakak pembina adalah buzzer istana. Namun, Alif membantahnya. Soalnya tak ada duit dari istana kepresidenan yang masuk ke kantong Alif dan kawan-kawannya. Kalau ada, anggapan buzzer istana sama dengan dibayar istana. Itu enggak benar, karena tanpa dibayar pun SeaWorld udah dukung Jokowi dan kami mandiri dari iklan dan servis APPS. Tegas Alif saat ditanya soal label buzzer istana yang tersemat pada dirinya dan medianya. Belakangan, Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko menanggapi pertanyaan yang mengelayuti media sosial. Apakah kakak pembina itu adalah dirinya atau bukan? Muldoko membantah. Mantan Panglima TNI itu sebenarnya juga tidak ada dalam acara yang dipotret oleh SeaWorld itu. Alif mengaku belum pernah bertemu dengan Muldoko yang kerap diisukan oleh warganet sebagai sosok kakak pembina saat Pilpres 2019. Muldoko menjabat sebagai wakil ketua tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Juga pendukung fanatik, jadi memang buzzer-buzzer yang ada itu tidak dalam satu komando, tidak dalam satu kendali. Ya. Jadi masing-masing punya inisiatif, karena saya tidak, contohnya begini, bukan saya, maksudnya para buzzer itu nggak ingin idolanya diserang, idolanya disakitin dan sebagainya. Masing-masing bereaksi. Nah ini memang persoalan kita semua. Ya. Menurut Muldoko, para buzzer cenderung tak ingin sosok yang diidolakannya diserang, namun bila itu terjadi, disebut Muldoko para buzzer tersebut pasti bereaksi. Dia juga menanggapi dengan santai terkait rumor yang mengkaitkan dirinya dengan sosok kakak pembina buzzer itu. Hahaha, yang mana lagi? Saya belum pernah baca itu.
kata Muldoko kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 3/10/2019.